Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas. Saya dari kelas 92 ingin mempresentasikan remedial IPS. Yang pertama, peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Itu dimulai dari kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Mulanya, Jepang berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Namun setelah serangan itu, kode komunikasi rahasia Jepang justru berhasil dibuka Amerika Serikat. Hal ini membuat Amerika Serikat mengetahui jumlah pasukan dan waktu serangan Jepang. Dengan begitu, Amerika Serikat dan sekutu dapat melakukan serangan kepada Jepang dan memperoleh kemenangan. Bahkan beberapa pulau milik Jepang seperti Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa dapat direbut oleh sekutu. Yang kedua, penolakan deklarasi Potsdam. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, sekutu mengeluarkan deklarasi Potsdam di Jerman untuk Jepang. Isinya, Jepang harus menyerah tanpa syarat atau dihancurkan secara besar-besaran. Namun Jepang menolak isi deklarasi Potsdam tersebut. Yang ketiga, peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Penolakan Jepang kemudian dibalas Amerika Serikat dengan menjatuhkan bom atom di dua kota di wilayah Jepang. Amerika Serikat menjatuhkan Little Boy di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, lalu Amerika Serikat menjatuhkan bom Fat Man di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Dampaknya ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dan ratusan ribu lainnya cacat. Akhirnya Jepang mau tidak mau menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. 4. Kabar Jepang menyerah sampai ke Indonesia. Pada momen kabar Jepang menyerah sampai ke Indonesia, sebab sekutu menyiarkan kabar ini melalui radio BBC. Siaran tersebut didengar oleh Sultan Syahrir, salah satu tokoh pergerakan nasional. Lalu Syahrir meneruskan kabar tersebut ke golongan tua dan muda. Yang kelima, golongan tua dan muda tak sependapat. Kabar Jepang menyerah kepada sekutu membuat golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tak sependapat. Sebab menurut golongan tua, proklamasi kemerdekaan harus melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara golongan muda menolak karena PPKI adalah lembaga buatan Jepang. Golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia dilakukan atas pengorbanan dan perjuangan rakyat Indonesia sendiri, bukan atas campur tangan Jepang. Yang keenam, peristiwa Rengas Dengklok. Penolakan itu membuat golongan muda menculik Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 agar mereka tidak terpengaruh dengan Jepang. Hal ini membuat Ahmad Subarjo, wakil dari golongan tua, harus berunding dengan Wikana, wakil dari golongan muda. Akhirnya Ahmad Subarjo sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjemput Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Yang ketujuh, penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Ahmad Subarjo menyumbang kalimat utama dan Mohatta menyumbang kalimat terakhir. Dalam teks proklamasi, Soekarno menuliskan teks proklamasi tersebut. Kemudian Soekarno dan Mohatta mendatangi teks proklamasi atas usulan Sukrani dan menyerahkan naskah itu ke Sayuti Malik untuk diketik dengan beberapa perubahan yang disepakati. 8. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah seluruh persiapan selesai, Soekarno dan Mohatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Soekarno memberi pidato kemudian membaca teks proklamasi. Selanjutnya dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Suhut dan Latif Heningrat. Kita lanjut pada terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah proklamasi, segera dibentuk kelengkapan pemerintah agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintah dan kelengkapan negara. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, saat itu PPKI segera menyelenggarakan rapat kemudian menghasilkan beberapa keputusan penting. Antara lain, 1.
pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa pertama yang menandai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rapat PPKI. Rapat PPKI ini memang diagendakan untuk menyepakati pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden serta wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam permusyawaratan mufakat. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah merdeka. Yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI pada 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. 8 provinsi ini adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, pembentukan kementerian. Ahmad Suparjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Rapat itu membentuk 13 kementerian. Pada 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet Indonesia pertama berbentuk presidensial dan bertanggung jawab pada presiden. Yang kelima, pembentukan Komite Nasional Pusat. Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP yang akan menggantikan PPKI. Tugas dan kewenangan KNIP adalah menjalankan fungsi penggagasan dan berhak ikut serta dalam penetapan GBHN. Keenam, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan HEYO. Pada 5 Oktober, berdirilah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dan yang terakhir, kita lanjut pada perjuangan pertahanan kemerdekaan. Selepas proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya diakui dunia. Jalur diplomasi menjadi jalan yang dipilih untuk menggalang pengakuan dunia di tengah ancaman militer Belanda yang berencana merebut kembali Indonesia dengan memanfaatkan sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dikuasai kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia oleh agresi militer II Belanda, memicu serangan balasan dari militer Indonesia terhadap Belanda sebagai bukti pada dunia pasca proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Gangguan terhadap kedaulatan negara masih terus berlangsung. Selain upaya perundingan, pertempuran tetap terjadi di berbagai daerah, seperti pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, dan pertempuran Bandung Lautan Api. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas remedial IPS untuk kali ini. Saya mohon maaf, undur diri, bila ada salah kata mohon maaf dan diterima.